Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami sore hari ini, dan Tuhan akan menolong juga jaringan internet kami, di mana kami boleh melaksanakan acara Couple kampus kami dengan secara online di tengah pandemi yang berkecamuk ini. Berkati juga akan khususnya perenungan hati hamba-Mu. Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat bagi kami semua. Roh Kudus, jadilah pengajar kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, izinkan saya men-share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, dari rumah kami di Jakarta Pusat, saya menyampaikan selamat sore buat kita semua, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, baik oleh pimpinan Majelis Couple, pimpinan STT, Pak Weli, dan juga mungkin banyak yang karena tidak terlihat di layar, jadi saya minta maaf tidak menyebutnya satu persatu, tapi saya lihat ada Pak Sekum dan tentu ada Pak penasihat kita dan semuanya mungkin ada, saya tidak melihatnya satu persatu, tetapi saya menyampaikan selamat berjumpa kepada seluruh Civitas Akademika, alumni keluarga besar STT Jeffrey Jakarta. Dalam konteks leaderpreneur, maka izinkan saya membahas satu topik yang sangat simpel, sangat sederhana, tentang kunci kepemimpinan yang berhasil. Walaupun saya sebut simpel, sederhana, namun memang berbicara tentang kepemimpinan adalah sesuatu yang tidak mudah, sulit, dan kompleks. Tetapi izinkan saya mencoba dalam waktu yang singkat ini memberikan kunci kepemimpinan yang berhasil. Kenapa saya memakai kata kunci, Bapak Ibu? Karena hari ini di era digital, orang ingin mendapatkan kunci. Kunci apa saja? Rahasia atau kunci atau sesuatu yang mempermudah mereka. Karena memang ciri karakteristik daripada era digital ini adalah orang ingin sesuatu yang disebut effortless, tanpa usaha, seminim tenaga untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Makanya dalam era digital selalu dikatakan program-program kami itu user-friendly, sangat mudah digunakan. Dan hari ini pun ketika kita bicara tentang apa saja di dalam hidup ini, maka orang ingin mengatakan, Pak, tolong berikan kami kuncinya. Berikan kami kunci, key. Makanya kata key di dalam bahasa Inggris itu sangat populer. Misalnya kalau Bapak Ibu mau mencari kata, orang Inggris bilang keyword, kata kunci. Jadi kunci itu memang menjadi sesuatu yang menjadi bahasa orang milenial, bahasa orang digital saat ini. Setiap orang mencari kunci. Nah, hari ini ketika kita bicara kepemimpinan pun, orang juga mau mencari kunci. Kunci kepemimpinan. Nah, oleh sebab itu, saya mau mengetik juga tadi kemarin, saya mengetik kata keyword yang muncul adalah kata saya mau mencari kepemimpinan. Ternyata pada waktu saya mencari kata kepemimpinan, itu yang muncul 1,6 miliar begitulah dalam berapa detik.
Lalu saya mempersempitnya dengan menulis kata keys of leadership by experts. Saya ingin mencari apa rahasia kepemimpinan oleh para ahli. Dalam 49 detik muncul 479 juta situs atau web yang memberikan keys of leadership by expert, kunci kepemimpinan oleh para ahli. Wah, tentunya bingung sekali ya. 479 juta itu sangat-sangat banyak sekali. Walaupun terjadi pengulangan konsep dan ide di 479 juta ini, tetap banyak sekali. Kalau bisa ditapis begitu rupa ada pengulangan-pengulangan atau pengutipan-pengutipan yang sama, tetap kuncinya terlalu banyak. Dan kalau kunci terlalu banyak, pasti membingungkan. Jika Bapak Ibu dikasih segepok kunci, lalu Bapak Ibu disuruh membuka satu pintu dengan segepok kunci, Bapak Ibu pasti frustrasi sedikit. Karena pasti akan bertanya kepada si pemberi kunci, yang mana kuncinya? Si pemberi kunci mungkin bilang, aduh saya lupa, terserah, coba-coba satu persatu. Ketika coba satu persatu, saudara frustrasi juga karena ada segepok kunci. Tapi karena mungkin saudara membutuhkan, saudara sabar mau lakukannya. Tetapi kalau ada 400-an juta, mungkin saudara akan pusing 7 keliling untuk mendapatkan rahasia kunci kepemimpinan itu, walaupun terjadi pengulangan. Dengan kata lain, ternyata pembahasan tentang kepemimpinan, rahasia kepemimpinan, kunci keberhasilan kepemimpinan, sudah begitu banyak orang membahasnya. Dan generasi milenial, generasi digital akan pusing karenanya. Kenapa di era digital ini orang menjadi bingung dan pusing? Dan menjadi akhirnya shallow knowledge-nya. Pengetahuannya menjadi sesuatu yang sangat dangkal. Karena apa? Karena terlalu banyak. Sehingga akhirnya ada istilah sekarang dalam dunia digital itu, orang hanya berfokus kepada judulnya saja. Jadi banyak sekarang orang-orang hanya membahas judul saja. Membaca judul seolah-olah sudah mengerti. Nah, karena terlalu banyak, maka saya coba menyederhanakan. Apa sih sebenarnya kunci kepemimpinan yang berhasil itu untuk anak-anak muda kita, untuk generasi muda kita yang sedang mengikuti couple ini, yang sedang belajar kepemimpinan, yang sedang belajar dan dibentuk menjadi hamba Tuhan. Nah, berikutnya kita mau melihat yang pertama-tama tentunya apa kata Yesus tentang kepemimpinan. Saya membaca Markus 10 ayat 43 sampai 45 berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Markus 10 ayat 43 sampai 45. Bagi Yesus dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kepemimpinan adalah pelayanan. Kepemimpinan adalah penghambaan. Kepemimpinan adalah keteladanan. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Itulah makna kepemimpinan sebagaimana diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana abad pertama juga melihat, atau abad-abad awal manusia melihat kepemimpinan. Kalau kita melihat perspektif sekuler, Sun Tzu misalnya, bukunya banyak dikutip, The Art of War, seni berperang. Dia seorang jenderal Tiongkok yang hidup sebelum Masehi. Ia menuliskan, kalau kita bisa menyimpulkan, saya senang membaca bukunya yang telah ditulis dalam bahasa Indonesia,
yang menuliskan tentang tujuan perang adalah melindungi kepentingan rakyat dan negara. Sun Tzu, bukunya The Art of War, banyak dikutip, dijadikan strategi kepemimpinan. Tapi kalau kita bisa melihat perspektif sekuler, maka kalau kita melihat tujuan dia menulis The Art of War, seni perang, adalah untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara. Dengan kata lain, service, pelayanan. Walaupun dia perspektifnya sekuler. Cicero, filsuf dan ahli hukum, lawyer, orang Romawi berpendapat yang sama. The honor of business leader is secured by the practice of four virtues: wisdom, justice, greatness of spirit, and shamelessness. Apa itu? Kehormatan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya itu hanya dia aman, secure by the practice of four virtues, mempraktekkan 4 kebaikan. Yang pertama, kepemimpinan oleh karena hikmat, adil, memiliki roh yang besar, antusias, kegairahan, dan seamlessness, ketepatan, kecocokan, atau integrity. Dengan kata lain, Cicero, seorang filsuf Romawi, seorang ahli hukum Romawi, percaya bahwa kepemimpinan itu berbicara tentang pelayanan, berbicara tentang tanggung jawab untuk mendeliver, mempraktekkan, menuntun, membuat orang-orang yang dipimpin dapat dilayani. Itu perspektif sekuler tentang kepemimpinan. Namun, apa yang terjadi adalah seorang bernama Niccolo Machiavelli. Bapak Ibu pernah mendengar itu. Machiavelli mengubah definisi kepemimpinan. Pada abad ke-16, ia mengubah pandangan itu. Dan hari ini, banyak dunia politik memakai prinsip Machiavelli. Machiavelli menganut, berpendapat bahwa kepemimpinan itu berfokus kepada mempertahankan kekuasaan, berfokus kepada mempertahankan posisi. Bahkan dia berpendapat, an effective leader can use his position to gain special perks. Dengan kata lain, pemimpin yang efektif dapat menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan khusus bagi dirinya. Dan he suppose very often the ruler, para penguasa, must decide what is good and what is bad. Mana yang baik, mana yang benar. And do evil rather than good if it benefits him. Bisa melakukan hal yang jahat asalkan itu menguntungkan. Machiavelli telah mengubah dunia kekuasaan menjadi dunia posisi. Dunia mempertahankan kehausan dan kekuasaan itu. Power dengan cara apapun. Makanya ada istilah Machiavellism, artinya menghalalkan segala cara untuk mempertahankan posisi dan kepemimpinan. Sejak itulah begitu banyak dalam catatan sejarah tentang kepemimpinan yang efektif. Mulai dari yang sangat mulia sampai yang begitu jahat. Banyak sekali definisi-definisi kepemimpinan yang beredar. Dan bagi mahasiswa baru yang lahir di dunia digital, akan kebingungan mencari benang merah kepemimpinan itu seperti apa. Kata kunci yang tepat itu seperti apa. Inilah yang saya mau bahas pada sore hari ini. Kalau kita melihat berbagai teori-teori kepemimpinan, muncul istilah great man theory atau great person theory. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dikembangkan. Muncullah teori itu sempat menjadi populer. Pemimpin itu dilahirkan. Leader is born. Teori itu muncul. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana supaya orang berhasil dalam kepemimpinannya? Milikilah kualitas-kualitas tertentu, trait
teori. Milikilah kualitas-kualitas ini kamu punya. Maka dengan kualitas ini, kamu akan bisa memimpin. Misalnya kualitas dalam berkomunikasi, kualitas dalam ini. Kembangkanlah kualitas-kualitas sifat-sifat yang baik pada manusia, yang tertentu, yang bisa dipakai untuk memperkuat kepemimpinan. Ada yang menggunakan behavior theory, menggunakan teori perilaku. Kita membuat perilaku khusus, tindakan-tindakan khusus, action khusus untuk membuat kepemimpinan berhasil. Ada juga dalam sejarah perjalanan gereja kita, gereja saya terutama, ada pendekatan transaksional atau manajemen, di mana mereka beranggapan kalau manajemennya bagus, kalau transaksionalnya bagus, maka gereja atau organisasi akan berhasil. Itu sebabnya banyak pemimpin fokus kepada manajemennya, penataannya. Mereka mulai dengan visi, misi, rencana strategis, dan apapun disusun begitu rupa. Tapi kadang-kadang juga berhasil, kadang-kadang juga tidak. Karena apa? Karena apa yang disusun kadang-kadang membedakan antara leaders dan workers. Dia membedakan manusia di situ. Sehingga sering kali terjadi keefektifannya juga bisa berhasil, ada yang bisa, ada yang tidak. Pendekatan manajemen. Ada yang pendekatan transformatif atau relasi, di mana mereka berkata, kepemimpinan itu sebuah relasi, sebuah pembaharuan, sebuah pendekatan-pendekatan baru. Atau ada pendekatan situasional. Mereka mengatakan dalam setiap situasi, ini treatmentnya. Dalam situasi ini treatmentnya. Situasional. Dan banyak lagi teori, banyak lagi kunci. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang lahir di dunia digital akan bingung olehnya. Akan berkata-kata, apa sih sebenarnya inti dari kepemimpinan itu? Apa sih sebenarnya kunci utama dari kepemimpinan itu, Saudara? Banyak akhirnya yang bertanya-tanya. Bahkan pernah populer di dalam buku-buku kepemimpinan tentang biografi, ditulis tentang keberhasilan, misalnya Cacuk Sudaryanto dulu di Telkom, orang yang berhasil di Bank Mandiri, orang yang berhasil di Garuda, orang yang berhasil di sini. Dengan menulis biografi, terakhir saya membaca buku Anak Singkong dari seorang konglomerat pemilik Transmart, Trans Studio, TV Trans, Tanjung, Hairul Tanjung. Semua buku-buku tentang kepemimpinan, biografi kepemimpinan mulai muncul setiap saat. Tujuannya apa? Tujuan buku itu memiliki konsep begini. Kalau kamu berhasil, ikuti gaya saya. Ikuti sejarah hidup saya. Pasti kamu berhasil. Dan itu kalau saudara semakin banyak membaca, saudara akan semakin bingung. Bagaimana sebenarnya orang berhasil di dalam kepemimpinan itu? Inilah yang mau kita bahas. Saya memberikan 2 kunci simpel untuk generasi yang baru belajar kepemimpinan. Saya tidak mau membuatnya rumit dulu. Saya tahu kepemimpinan itu kompleks. Saya tahu kepemimpinan itu sulit dan berat. Tetapi untuk pemula, mereka perlu mengetahui basic keys, kunci dasar untuk memulai kepemimpinan. 2 kunci dasar supaya pemimpin itu berhasil untuk mahasiswa. Dan ini, Bapak, Ibu, Saudara, mahasiswa bisa mencatatnya. Yang pertama adalah kepemimpinan adalah tanggung jawab. It's not about you. Artinya, ketika saudara diberi tanggung jawab menjadi pemimpin, entah gembala, entah menjadi seorang guru, entah menjadi seorang penginjil, atau nanti
lembaga di sebuah LSM atau apapun, atau nanti menjadi seorang ketua STT, kaprodi, seorang ketua sinode, ketua daerah, ketua klasis, ketua wilayah, apapun dalam kepemimpinan, taruh di kepala saudara, taruh di hati saudara, taruh di hidup saudara. Kepemimpinan is all about responsibility. Kepemimpinan itu berarti tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan yang Anda layani. Maka dalam hal ini, kata kunci yang penting adalah, apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup Anda untuk dikerjakan? Ketika kita bicara tentang tanggung jawab, kita sedang berbicara tentang manusia yang Anda pimpin. Orang-orang di bawah kita. Kalau saya sebagai ketua sinode, saya sedang bertanggung jawab kepada gembala-gembala, orang-orang jemaat yang kita sedang pimpin, dan tentang organisasi yang dipercayakan. Bagaimana membuatnya bertumbuh, bagaimana membuatnya berkembang, bagaimana membuatnya berfokus kepada pertumbuhan, pertambahan, dan memiliki dampak bagi orang-orang di sekitar. Itulah kata kunci yang penting di dalam kepemimpinan. Begitu dipercayakan, maka saudara berpikir tanggung jawab. Bukan upah, bukan privilege, bukan karena saudara layak mendapatnya, karena saudara sudah lama. Saya nanti akan turun jadi ketua sinode. Ketika saya turun, saya tidak berhak minta jabatan apapun. Saya tidak berhak meminta jabatan di gereja yang paling besar di Kemah Injil di tempat saya sekarang menjadi ketua sinode. Saya tidak berhak minta jabatan ketua STT Jeffrey Jakarta misalnya. Karena saya bukan manusia pemimpin yang jadi pemimpin karena upah. Saya jadi pemimpin bukan karena saya upah saya, karena saya sudah lama. Aduh, saya sudah ketua sinode. Saya layak nanti jadi pemimpin besar. Saya layak di STT yang paling besar, di STT yang bagus. Saya layak karena saya sudah bekerja keras. Tidak. Kepemimpinan bukan karena upah. Bukan karena saudara ingin mendapatkan sesuatu, tetapi kepemimpinan adalah tanggung jawab. Melakukan responsibility. Apa artinya? Ketika saya bicarakan tentang Tuhan yang Anda layani, manusia yang Anda pimpin, organisasi yang dipercayakan, maka pemimpin itu hadir untuk memotivasi dan menginspirasi. Sehingga orang yang dipimpin bukan ikut karena Anda akan beri sesuatu, tetapi dia mengikut sampai dia melihat agenda Tuhan dalam hidupnya. Maka tugas para pemimpin bertanggung jawab membuat dia menemukan apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hidupnya. Dengan kata lain, memberikan semangat kepadanya tentang karunia-karunia yang ada padanya untuk dikembangkan, untuk didorong, menginspirasi, memotivasi, dan tidak ada unsur menjegalnya dan merasa takut saya akan disaingi. Ayo kasih semangat. Dan pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin, bukan pengikut. Leaders create leaders, not followers. Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang bertanggung jawab menghasilkan pemimpin. Ketika saya menjadi ketua STT Jeffrey Makassar selama 10 tahun, maka itulah tanggung jawab saya, mencetak sebanyak mungkin doktor, mencetak sebanyak mungkin kader untuk melanjutkan. Karena tugas pemimpin menciptakan pemimpin, bukan pengikut. Prinsipnya, sekali lagi, kata tanggung jawab menurut Patrick Lencioni sudah mengandung unsur pelayanan, sudah mengandung unsur kehambaan, dan kepemimpinan bukan hadiah, bukan posisi kekuasaan yang harus dipertahankan. Jadi kepada mahasiswa,
yang baru belajar kepemimpinan, leaderpreneur, saya ingin memberi kunci. Fondasi kepemimpinan is about responsibility. Jangan pernah berpikir, oh kalau saya diberi tanggung jawab gembala, berapa gaji saya? Oh kalau saya diberi tanggung jawab gembala, berapa saya dapat honor? Oh saya senang kalau dapat kerja gembala di situ. Karena saya lihat sudah ada mobil, sudah ada rumah besar, sudah ada gaji sekian. Saudara, ketika saudara melihat itu sebagai motivasi kepemimpinan, yang saya yakin kepemimpinan saudara akan banyak masalah. Dan saudara akan berhadapan dengan konflik, pergumulan, tantangan, masalah, dan akhirnya perpecahan. Karena saudara hanya memikirkan posisi, power, privilege yang Anda dapat. Jadi, mahasiswa baru, mahasiswa yang belajar kepemimpinan, ketika nanti Anda tamat, atau sebelum tamat Anda diberi kesempatan melayani di STT Jeffrey Jakarta sebagai ketua badan eksekutif, ketua panitia. Ingat, ketua itu tanggung jawab, responsibility. Simple, tetapi tidak sederhana. Simple, tetapi bukan gampang. Ini menuntut sebuah komitmen yang dalam dan pemahaman yang dalam. Jadi kunci pertama kepemimpinan adalah tanggung jawab. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah kepemimpinan adalah tentang memimpin diri sendiri. Jadi kalau saya ditanya, apa Pak kunci leadership itu? Dua saja dari ratusan juta teori kepemimpinan yang mungkin ada telah ditulis tentang keys of leadership. Saya katakan, kepemimpinan yang kedua adalah memimpin diri sendiri, self leadership. Dalam nanti di akhir Februari, saya akan menuangkan 3 seri tentang self leadership di YouTube channel saya. Saya ada YouTube channel namanya Daniel Ronda. Sekarang saya membuat seri khotbah. Saudara yang mahasiswa yang belum tahu, silahkan mensubscribe-nya. Ini bukan promosi, saya tidak sedang memonetize saya punya YouTube. Saya hanya ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang saya pimpin. Karena saya tidak bisa traveling terlalu banyak, karena akibat pandemi, maka saya punya beban dan hati untuk menolong para gembala belajar efektif menjadi pemimpin. Nah, nanti ada 3 seri yang akan saya susun tentang self-leadership. Jadi, apa artinya? Artinya begini, bagi para mahasiswa baru, S1, S2, yang mau belajar kepemimpinan, belajarlah mulai memimpin diri Anda sendiri. Apa artinya self-leadership? Ada 3 seri yang saya bahas, tapi di sini secara singkat. Yang pertama adalah kemampuan pemimpin untuk memeriksa siapakah dirinya dan perilaku dirinya. Kesalahan para pemimpin rohani, tidak ada yang memberitahu siapa dirinya. Banyak pemimpin rohani, karena merasa dia sudah pemimpin rohani, apalagi dia mengatakan saya sudah menyembuhkan orang sakit, saya sudah melakukan banyak mujizat, banyak orang percaya kepada Yesus lewat pelayanan saya. Akhirnya orang segan memberitahu tentang siapa Anda dan apa yang Anda lakukan yang mungkin keliru. Tapi Anda sendiri menikmati power itu, menikmati kuasa itu, menikmati privilege sebagai orang yang dihormati, sehingga orang tidak memberitahu. Padahal inilah kata kunci yang penting untuk pemimpin yang efektif. Ia bisa memeriksa siapa dirinya dan perilaku dirinya. Saya melakukannya sekarang, meminta istri saya untuk memberi koreksi tentang apa yang saya lakukan, misalnya khotbah, dan memberi koreksi tentang apa yang mungkin orang kritik tentang saya. Saya begitu mendengar, Pak, ada orang mengkritik Bapak tentang ini.
Saya mengatakan tidak benar, tapi di rumah saya melakukan pemeriksaan diri. Karena apa? Self leadership adalah kata kunci penting untuk kesuksesan, keberhasilan seorang pemimpin di masa depannya. Ketika saya pertama kali tahun 89, saya praktek di tempatnya pendeta Nyoman Enos. Pak Enos, saya gugup juga. Saya berkhotbah di pemuda dan dia duduk di belakang mendengar saya berkhotbah. Pemimpin yang hebat, pendeta Nyoman Enos itu. Karena dia mendengar saya khotbah dan saya agak gugup, nervous. Lalu saya selesai khotbah, dia berkata begini, "Daniel, khotbahmu bagus." Saya senang dengan pujian itu. Tetapi katanya, ya tetapi itu pasti ada masalah. Tetapi dia bilang, banyak jendelanya. Lalu saya katakan, "Pak Enos, apa artinya banyak jendelanya?" Artinya, kamu terlalu banyak ilustrasi. Jadi, kadang-kadang ilustrasinya tidak tepat dengan teks yang kamu bahas. Terima kasih, Pak. Tidak nyaman, tidak enak. Orang memeriksa kita, mengkritik kita, memberitahu kita. Tidak nyaman memang. Apalagi saya tamat dengan nilai homiletika yang bagus, tentu akan sedikit komplain. Tetapi saya sudah memutuskan untuk saya dalam self leadership mengizinkan diri saya melakukan self evaluation, mengevaluasi diri saya, mengevaluasi perilaku saya. Ada yang menyerang, mengkritik saya dengan mengatakan, Pak, dalam ngomong itu kadang-kadang keceplosan. Saya sadar. Ada mahasiswa yang agak tersinggung dengan Bapak. Maka saya berkata terima kasih. Saya duduk, lalu saya merenungkan. Lalu saya memilih diksi-diksi kata yang saya bisa perbaiki, yang mampu memperbaiki. Sehingga dalam relasi ke depan, saya akan memperbaiki perilaku saya. Dengan humbleness itulah saya berusaha bertumbuh dalam kepemimpinan. Karena sebelum kita memperbaiki orang dan organisasi yang dipimpin, maka seorang pemimpin wajib memperbaiki dirinya sendiri. Nelson Mandela berkata, I couldn't change others until I change myself. Saya tidak bisa merubah orang lain sampai saya mengubah diri saya sendiri. Banyak orang-orang pemimpin, begitu ada masalah di organisasinya, yang dicari kesalahannya adalah bawahannya, yang dicari kesalahannya adalah sistemnya, dan orang yang kena marah adalah bawahannya, semua diomelin, dimarahin. Padahal masalahnya adalah pada dirinya sendiri, pada pemimpinnya. Sehingga kerusakan dalam sistem dan organisasi bisa dan sering kali terjadi karena si pemimpin itu sendiri yang tidak mau mengubah dirinya. Tentu yang kedua adalah bagaimana cara memimpin diri sendiri. Ciptakanlah atmosfer cinta kasih yang lahir dari kasih Tuhan dan mengalir di sekitar kepemimpinan yang bebas dari luka dan kepahitan. Artinya, dengan memimpin diri sendiri, Anda mampu mengidentifikasi kepahitan-kepahitan yang ada pada diri, luka-luka yang ada pada diri, kemarahan-kemarahan yang ada pada diri, lalu menyembuhkannya, dan membiarkan Tuhan dengan penuh cinta memenuhi hati saudara. Dan ketika cinta itu memenuhi hati saudara, dia akan mengalir keluar dari dan dilihat oleh gereja di mana saudara memimpin pelayanan, dilihat oleh lembaga, dilihat oleh bawahan. Dan cinta itulah yang membuat orang termotivasi untuk melakukan apapun yang menjadi program pelayanan kita. Seberat apapun target-target kita, mereka akan berjuang karena mereka ada atmosfer cinta kasih. Sebaliknya, pemimpin dalam dirinya yang penuh dengan luka, kemarahan, kepahitan, kebencian, yang diam dan tidak diselesaikan,
bukan hanya menjadi penyakit dalam dirinya, tetapi menjadi sumber luka yang tidak disadari dalam berkomunikasi. Luka dalam akhirnya dibawa dengan melukai orang-orang lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita. Atmosfer cinta Tuhan harus terus memenuhi hati seorang pemimpin sehingga dia bisa memimpin orang lain. Kenapa di dunia digital sangat penting ini? Karena di dunia digital orang kesepian, orang dalam tekanan mental. Mata uang digital telah membuat mereka tidak sadar, mereka tidak mengerti, membuat mereka bangkrut, mereka tidak mengalami suatu sukacita, bahkan tantangan-tantangan. Karena di dunia digital mereka akan melihat hedonisme, materialisme, dan membuat mereka akhirnya jatuh dan terpuruk. Tapi para pemimpin yang dipenuhi atmosfer cinta kasih akan mengatakan, saya berharga bukan karena apa yang saya pakai, tetapi apa yang saya miliki, tapi karena cinta Tuhan memenuhi saya. Dan inilah yang diperlukan dalam kepemimpinan digital. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kunci kepemimpinan bagi yang baru belajar kepemimpinan. Memang kepemimpinan itu kompleks, tetapi saya mau mengajarkan yang sederhana. Walaupun itu tak mudah. Yaitu yang pertama, kepemimpinan adalah tanggung jawab. Kepemimpinan artinya kepemimpinan yang bertanggung jawab adalah kepemimpinan yang melayani. Menata diri, self-leadership, kata kunci penting, supaya kita bisa menjadi orang yang profesional dalam pelayanan. Untuk itu perlu secara profesional mengembangkan diri sendiri. John Maxwell dalam bukunya menuliskan, ada satu buku yang terkenal, Developing Leaders Within You. Kembangkanlah kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan di dalam diri Anda dulu. Diri Andalah yang harus mampu dipimpin, diubahkan, dibentuk sebelum kita mampu mengubah orang lain. Nantikan di YouTube channel saya nanti pada akhir Februari ada 3 seri tentang self-leadership. Kiranya nanti akan bermanfaat bagi saudara untuk mengelaborasi apa yang sudah saya katakan ini. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mari kita meneladani Yesus dalam kepemimpinan dan kiranya kita bertumbuh bertambah dalam kepemimpinan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, berbicaralah kepada kami. Tolonglah kami. Mampukan kami sebagai pemula dalam kepemimpinan. Sebagai mahasiswa-mahasiswa yang sedang dibentuk di STT Jeffrey. Untuk kami bertumbuh dalam kepemimpinan. Ada begitu banyak tentang teori kepemimpinan dan kunci keberhasilan kepemimpinan. Tapi kami mau belajar basic yang paling dasar. Kepemimpinan adalah responsibility dan kepemimpinan menata diri sendiri. Self-leadership. Tuhan mampukan kami. Tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.